Saat mendengar kata obat, kata pertama yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah pahit atau tidak enak. Meski begitu, kita pasti akan tetap minum obat kita karena kita tahu obat dapat membantu menyembuhkan penyakit kita. Tapi, pernahkah kita membayangkan bahwa minum obat ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan kita? Jika ditanya apakah meminum obat baik bagi kita, jawabannya adalah iya dan tidak. Mengapa bisa begitu? Pada dasarnya, semua jenis obat yang pernah kita konsumsi merupakan zat kimia, mulai dari ramuan dan jamuan yang berbahan herbal hingga pil, kapsul maupun serum buatan pabrik. Di satu sisi, zat-zat kimia dalam obat-obatan ini memiliki fungsi medis untuk menyembuhkan penyakit. Tapi di sisi lain, zat-zat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang biasanya bersifat buruk. Perkenalkan, saya Fibrila Baruliana Janas sebagai mahasiswa Farmasi Universitas Samratulangi dengan NIM 1810110509. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa informasi dan penjelasan tentang apa sih itu ESO atau yang biasa kita kenal dengan efek samping obat. Kemudian, apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan dari ESO? Apa saja penyebab terjadinya suatu ESO? Dan bagaimana sih cara kita agar dapat mengenali bahwa telah terjadinya suatu ESO? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita melakukan pencegahan dan penanganan terhadap ESO? Nah, langsung saja, apa sih itu ESO? ESO atau efek samping obat didefinisikan oleh WHO sebagai respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada dosis yang biasa digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit, atau modifikasi fungsi fisiologisnya. Singkatnya, ESO atau efek samping obat adalah reaksi yang merugikan dari obat yang tidak diinginkan terjadi dan dapat menyebabkan berbagai hal berbahaya pada kondisi tubuh manusia. Penting bagi kita untuk mengetahui di samping kegunaan obat untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit, tentunya obat memiliki potensi efek samping obat yang tidak diinginkan terjadi. Beberapa obat memberikan efek samping yang umum seperti mual, muntah, rasa ngantuk, rasa kelelahan, pusing, sakit kepala, dan sebagainya. Namun, pada beberapa kasus, obat-obat juga dapat menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya seperti dapat menyebabkan suatu penyakit hingga kematian. Lantas, apa saja penyebab terjadinya suatu ESO? Ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu ESO. Yang pertama, faktor pasien dan yang kedua, faktor obat itu sendiri. Pada faktor pasien meliputi usia, genetik, dan penyakit yang diderita. Pada anak-anak, kemungkinan terjadi efek samping obat lebih besar, dikarenakan pada masa anak-anak, sistem dan fungsi organ tubuhnya masih dalam tahap perkembangan sehingga belum sempurna. Begitu juga pada lansia, kondisi tubuhnya sudah menurun. Pada pasien dengan penyakit tertentu seperti gangguan hati dan ginjal, diperlukan perhatian khusus dalam penggunaan obat karena pada kondisi ini dapat menyebabkan efek samping yang lebih serius. Yang kedua, faktor obat meliputi sifat dan potensi obat untuk memberikan efek samping, seperti pemilihan obat, jangka waktu penggunaan obat, dan interaksi antar obat. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap obat memiliki mekanisme dan tempat kerja yang berbeda-beda di tubuh, sehingga efek samping yang ditimbulkannya pun dapat berbeda-beda pula. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui apa itu ESO, apa bahaya yang dapat ditimbulkan ESO, dan apa saja penyebab terjadinya ESO. Sekarang penting juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengenali telah terjadinya suatu ESO atau efek samping obat. Yang pertama, memastikan bahwa pasien telah menerima dan menggunakan obat secara benar sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Yang kedua, memverifikasi mula terjadinya ESO yang dicurigai setelah obat dikonsumsi. Yang ketiga, menentukan rentang waktu pada awal pengobatan dan kejadian yang dicurigai sebagai ESO. Yang keempat, mengevaluasi ESO setelah dilakukan penanganan, seperti pemberhentian penggunaan obat atau mengurangi dosis obat. Dan yang terakhir, menganalisa penyebab lain yang mungkin dapat menimbulkan reaksi yang dicurigai sebagai ESO. Nah,
Yang terakhir, kita harus tahu bagaimana cara pencegahan dan penanganan dari suatu ESO. Yang pertama, baca dosis dan aturan pakai penggunaan obat sesuai yang tertera pada brosur atau yang telah diresepkan dokter. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan indikasinya secara tepat, sesuai yang tertera pada brosur atau yang telah diresepkan oleh dokter. Yang ketiga, berikan perhatian khusus terhadap penggunaan dan dosis pada anak-anak atau bayi, pada pasien usia lanjut, atau pada pasien dengan penyakit hati atau ginjal. Yang keempat, perhatikan dan catat riwayat alergi akibat penggunaan obat. Yang kelima, beritahukan kepada dokter hal-hal yang berkaitan dengan kondisi Anda saat ini seperti kehamilan, sedang menyusui, alergi obat tertentu, riwayat penyakit penyerta, sedang meminum obat lain, ataupun suplemen herbal. Yang keenam, hindari penggunaan berbagai jenis obat dan kombinasi obat sekaligus. Dan yang terakhir, mintalah dokter mengevaluasi penggunaan obat dalam jangka panjang. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada satu hal yang perlu saya tekankan, yaitu pentingnya bagi kita untuk berhati-hati dalam penggunaan obat agar kita dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya efek samping obat atau reaksi obat merugikan yang tidak diinginkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa.